Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 INFA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Hai Bogor. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Lutfi sebagai Project Manager, lalu ada Izam Muhammad Hafiz sebagai UI UX Designer, selanjutnya ada Farul Rozi sebagai Database Manager, lalu ada Rizky Febrian sebagai Sistem Analis. Baik, selanjutnya alasan kami kenapa memilih Hai Bogor yang pertama ialah karena perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan membuat menjadi sumber kebutuhan informasi bagi semua orang. Selanjutnya, Smart City merupakan konsep dari suatu perencanaan kota yang telah diimplementasikan oleh banyak negara sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam mengontrol serta penataan kota pun lebih terstruktur. Yang ketiga ialah banyaknya masyarakat Kota Bogor yang sulit mendapatkan informasi dan tidak tahu ketika ingin lapor permasalahan kemana. Jadi, kami membuat Hai Bogor. Hai Bogor ini merupakan aplikasi Smart City berbasis mobile yang berisi beragam informasi dan berbagai layanan masyarakat untuk masyarakat Kota Bogor. Tujuannya yaitu mengadaptasi konsep kota cerdas melalui optimalisasi teknologi informasi komunikasi untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengontrol berbagai macam data secara efektif serta efisien. Nah, manfaatnya itu ialah pertama, manfaat untuk masyarakat Kota Bogor yang pertama ialah dapat menemukan berita akurat dan aktual, kedua dapat melaporkan permasalahan non-darurat yang ada di Kota Bogor, ketiga adalah dapat mengetahui harga pangan di Kota Bogor, dapat menilai kebijakan pemerintah melalui survei untuk membantu menentukan kebijakan, dapat mengetahui kondisi cuaca serta emisi udara di Kota Bogor, dapat mengakses nomor darurat, dapat melihat perkembangan COVID-19, dapat mengetahui wisata apa saja yang ada di Kota Bogor, dan dapat mengakses layanan pemerintah yang lainnya. Nah, untuk manfaat dari pemerintah Kota Bogor ialah dapat mengetahui permasalahan yang ada secara real time, lalu dapat menginformasikan program kerja serta informasi-informasi seputar pemerintahan Kota Bogor. Lalu dapat memudahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan, dapat melakukan monitoring, dapat melakukan tindakan atas laporan, dapat memantau perkembangan COVID-19, dan dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah Kota Bogor yang lainnya. Nah, user dari Hai Bogor ini ada 3 teman-teman. Ada Pemkot Bogor admin sebagai Dinas Kominfo, lalu ada Masyarakat Kota Bogor, dan yang terakhir ada Pemkot Bogor sebagai admin dari Dinas PUPR. Nah, untuk sebutan fungsionalnya itu, pertama ada login, ada profile, notification, ada B kabar, B pangan, B survei, B cuaca, B lapor, B corona, B wisata, B apps, dan B siaga. Selanjutnya ada disebutkan fungsionalnya. Disebutkan non-fungsionalnya, jika kita tinjau dari segi usability-nya, aplikasi ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Lalu untuk portability-nya itu, aplikasi ini membutuhkan memori RAM sebesar 100 MB, lalu minimal OS Android-nya itu Nougat dan iOS 10. Lalu ada adminnya menggunakan web. Nah, untuk adminnya sendiri menggunakan Windows 10, MySQL, dan Laravel. Nah, untuk dari segi reliability-nya itu, ya user dapat login dengan input username serta password. Selanjutnya, untuk supportability-nya itu ialah friendly, UI simple dan plain, dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat penjadwalan dari aplikasi Hai Bogor sebagaimana pada gambar berikut ini. Next. Nah, pada gambar ini juga terdapat job desk dari setiap user, ada sebagai manager project, database designer, UI designer, dan sistem analis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang kebutuhan list data. Dimana di tampilan pertama ini itu ada 2 tabel, yaitu tabel masyarakat Kota Bogor dan pemerintah Kota Bogor. Di masyarakat Kota Bogor, tabel ini memiliki deskripsi, yaitu berisi data masyarakat Kota Bogor, dan juga memiliki primary key ID user. Di tabel masyarakat Kota Bogor, terdapat atribut ID user dengan tipe data varchar, nama user dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data integer, password user dengan tipe data varchar. Tabel selanjutnya yaitu tabel pemerintah Kota Bogor Kominfo. Tabel pemerintah Kota Bogor Kominfo memiliki deskripsi berisi data admin pemerintah Kota Bogor dan juga memiliki primary key ID admin 1. Tabel ini memiliki atribut. Yang pertama ada ID admin 1 dengan tipe data varchar, nama admin dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data integer, password dengan tipe data varchar. Baik, selanjutnya untuk tabel-tabel selanjutnya mungkin sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Next lagi. Baik, selanjutnya ada use case diagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu definisi dari use case. Use case diagram adalah sebuah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dan sistem yang dirancang.
Namun secara istilah, use case ini adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Fungsi use case ini berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sebuah sistem. Use case diagram pada tampilan kali ini ada use case diagram sign in dan recover. Dalam use case sign in ini, masyarakat Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor Kominfo, dan pemerintah Kota Bogor PUPR bisa melakukan sign in dengan akun Google maupun juga dengan akun Facebook. Tapi jika ketiganya lupa dengan password akun mereka masing-masing, mereka bisa melakukan reset password. Pada gambar kedua, yaitu ada use case diagram B-Kabar. Pada use case B-Kabar ini, masyarakat Kota Bogor bisa melihat berita seputar Kota Bogor. Namun untuk pemerintah Kota Bogor, yaitu bisa melihat berita Kota Bogor, bisa mengintut berita Kota Bogor, mengupdate berita Kota Bogor, dan juga menghapus berita Kota Bogor. Nah, untuk gambar selanjutnya, sama halnya seperti penjelasan saya sebelumnya, ya masing-masing aktor memiliki perlakuan yang sesuai dalam use case di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farul. Baik, terima kasih kesempatannya. Berikutnya adalah ada use case description. Setelah berhasil mendefine use case diagram, tahap selanjutnya adalah masing-masing dari use case diagram tersebut akan di breakdown serta akan dijelaskan lebih detail menggunakan diagram yang bernama use case description. Berikut ini merupakan tabel dari use case description dari sign in. Di situ jelaskan secara lebih detail mengenai apa yang terjadi atau apa yang ada pada fungsi sign in. Lalu juga ada tabel melihat berita. Next. Lalu juga di sini ada use case description lagi dari fungsi yang lain. Next. Lalu juga di sini masih ada use case description-nya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram itu sendiri merupakan sebuah jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Di layar ini merupakan sebuah gambar kelas diagram dari program yang kita buat. Lalu dalam kelas diagram ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen atas, komponen bawah, dan komponen tengah. Komponen atas ini sendiri merupakan nama dari kelasnya. Lalu komponen tengahnya merupakan atribut dari kelas, lalu komponen bawahnya merupakan operasi yang ada dalam fungsi dari kelas itu. Lalu juga di sini ada tabel activity diagram. Tabel activity diagram ini sendiri merupakan salah satu bagian dari struktur UML juga yang menjelaskan tentang activity diagram yang membahas lebih detail mengenai definisi, tujuan, dan bahkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu di sini bisa kita lihat adalah satu contoh dari tabel activity diagram dari sign in, di mana di sini dijelaskan proses yang terjadi dalam sign in, dimulai dari aktor ditandai dengan titik hitam atau lingkaran hitam, di mana aktor di sini melakukan interaksi ke sistem dengan mengklik tombol sign in, lalu sistem menampilkan halaman login. Setelah itu aktor harus menginput username dan password. Setelah itu user akan mengklik tombol submit. Setelah itu sistem akan memberikan dua kondisi, di mana jika username atau passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan halaman login dan proses selesai, dan diakhiri dengan lingkaran hitam. Apabila jika username dan passwordnya itu salah, maka program akan kembali menampilkan halaman login dan seterusnya sampai username dan password itu benar. Di sampingnya ada tabel sign up activity diagram, sama saja seperti sebelumnya. Next. Lalu di sini juga ada activity diagram dari berita, cuaca. Next. Lalu juga sama seperti sebelumnya, ini merupakan tabel activity diagram dari setiap fungsinya. Next. Dan juga ada editnya. Oke, selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relation Relationship. Oke, ERD ini merupakan sebuah model data yang sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database, untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Lalu di dalam database ini terdiri dari 4 komponen penting. Yang pertama ada entity yang ditandai dengan bentuk persegi panjang, di mana entity ini merupakan simpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan lainnya. Lalu juga ada kelas, ada atribut ditandai dengan seperti lonjong. Atribut ini merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Lalu selanjutnya juga ada namanya relasi. Relasi ini digambarkan seperti belah ketupat, merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Lalu komponen terakhir ada garis. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD, juga menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Lalu setelah ERD, maka akan ada namanya DFD. DFD sendiri itu terbagi menjadi tiga level. Sebelumnya DFD itu merupakan DFD sendiri merupakan data flow diagram. Data flow diagram yang merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lainnya.
dan dengan nilainya dan penyimpanan data juga. DFD juga memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi tentang suatu sistem. Di sini adalah tampilan dari DFD level 0 grafiknya. Next. Lalu juga di sini ada DFD level 1. DFD level 1 ini adalah penjabaran lebih detail dari DFD level 0. Next. Lalu DFD level 2 itu adalah penjabaran yang lebih rinci lagi dari DFD level 1 tadi. Di sini ada DFD level 2 dari B pangan, dari B survei, dari B lapor, dan B wisata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada desain user interface dari aplikasi Hai Bogor. Pertama untuk aplikasinya, di sini saya akan membahas yang pertama adalah logo dari Hai Bogor. Di logo Hai Bogor ini terdapat tanduk rusa. Di bagian atas ini terdapat bagian yang seperti tanduk rusa, di mana ini bermakna adalah dari zaman dahulu di Kota Bogor sudah ada rusa dan akhirnya menjadi maskot di sana Kota Bogor. Selanjutnya di sini terdapat gambar seperti pilar yang mana sesuai dengan lambang Kota Bogor. Di dalamnya melambangkan burung Garuda, Istana Bogor, Gunung Salak, dan Kujang. Selanjutnya pada desain user interface ini, di kelompok kami menggunakan dominasi warna biru. Karena di warna biru ini melambangkan optimis seperti aplikasi yang kita buat, yaitu Hai Bogor, yang kami akan optimis akan berkembang aplikasinya. Selanjutnya, terdapat desain user interface dari Sync In, Forget Password, Sync Up, Dashboard, Notifikasi, Profile, B kabar, B cuaca, B pangan, B corona, B survei, B siaga, B lapor, B wisata, dan terakhir BF. Selanjutnya di sini juga terdapat user interface dari adminnya. Yang pertama di sini ada sign in, sign up, ada halaman forgot password, selanjutnya ada halaman notification untuk admin, halaman dashboard admin, halaman profile admin, halaman B kabar, halaman B cuaca, halaman B corona, halaman B pangan, halaman B survei, halaman B siaga, halaman B lapor, halaman B wisata, dan terakhir halaman B apps. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.